Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat SHMW, jumpa lagi ya di channel SHMW atau Solusi Hardware Mas Wahid. Oh ya sobat, kali ini nih dapat servisan lagi nih, kiriman dari Bali ya, dari Bang Hendrik yang ada di Bali. Beliau ini kirim HP Redmi Note 10 Pro, kondisinya mati total ya teman-teman. Oke, ini kita bongkar dulu. Nah, beliau ini kirim via paket ya teman-teman. Ini seperti ini kondisinya. Kita cek dulu. Buat teman-teman semua yang mau kirim HP yang mau diservis bisa ya. Tinggal di kemas atau di packing yang rapih, yang aman, nanti bisa langsung ke pihak ekspedisi, bebas mana aja bisa. Kebanyakan sih yang kirim via JNT, JNE dan Tiki ya teman-teman ya. Ini untuk keamanan di double kayak gini ya, udah bubble wrap, kalau enggak bisa pakai kain dan dilapis kardus. Nah, ini kondisi HP-nya ya, seperti ini ya teman-teman. Kita cek dulu, kita cek tegangannya dulu ya teman-teman. Ini kita pakai USB doktor, kita tancap. Nah, ini ampernya ini cuma mentok di 0,6 ya teman-teman. Ini sudah dicoba beberapa jam juga, maksudnya pengetesan cukup ya, sekitar 10 menit. Ini masih tetap di angka 0,6. Biasanya kalau mesin normal itu kita tancap cas sekitar 10-20 menit itu akan nyala ya, tapi ini sudah dites lebih dari 20 menit tidak nyala sama sekali dan tetap bertahan di angka 0,6. Dan untuk kerusakan di handphone Redmi Note 10 Pro ini hampir 90% ada di CPU nya ya. Jadi yang mempengaruhi CPU nggak berfungsi itu sebenarnya dari bad connect, bukan dari kualitas CPU nya ya teman-teman, tapi bad connect yang diakibatkan dari mesin itu kan panas ya teman-teman ya. CPU nya itu saat bekerja kan panas, jadi lem-lem yang fungsinya sebagai perekat CPU ke motherboard itu memuai, jadi akibatnya merenggangkan itu kaki-kaki CPU nya teman-teman. Ini kita lepas dulu ya semua baut-bautnya teman-teman. Kalau saya cek ini sepertinya pernah dibongkar HP-nya ya, cuma tidak berlanjut untuk perbaikannya. Soalnya kondisi segel atasnya sudah rusak, terus lemnya juga sudah bukan lem original. Oke, nggak masalah ya teman-teman, yang penting kondisi mesinnya masih aman. Buat teman-teman semua yang mau servis online juga bisa ya, tinggal di chat aja. Untuk proses selanjutnya nanti bisa ngobrol via WA ya. Untuk nomor WA sudah saya cantumkan di deskripsi video ini.
Usahakan selalu hati-hati ya teman-teman saat bongkar pasang mesin ini ya. Nah ini ya teman-teman, kondisi CPU nya ini sudah pernah dihangatin, sepertinya sudah dipanasin, tapi tidak berlanjut ke servis selanjutnya. Nah ini kan untuk CPU nya ini ada pelindung sengnya ya teman-teman. Ini bisa kita potong sengnya seperti ini. Dengan memotong seng pelindung ini akan lebih meminimalisir kerusakan teman-teman, daripada kita angkat sengnya ini pakai hot air ya. Karena untuk melepas seng ini kan butuh suhu yang sangat lumayan panas ya untuk melelehkannya. Jadi untuk mengangkat sengnya ini kalau terlalu lama kena imbas panas akan berakibat ke mesin yang lain atau komponen yang lain. Jadi lebih aman ini kita potong pakai tang aja seperti ini. Jadi tidak menggunakan panas sama sekali. Karena saya rasa mesinnya masih aman, ini akan saya coba reball CPU nya terlebih dahulu ya teman-teman, tidak dengan UFS nya. Kita coba reball ulang CPU nya aja. Sangat rawan, jadi butuh keahlian khusus. Untuk pencongkelan CPU ini saya gunakan suhu ya, panasnya di 355 derajat, anginnya di angka 65. Untuk hot airnya ini saya gunakan merek Sugon, serinya 2020D ya sobat semua. Nah, ini saya congkel seperti ini. Tahap selanjutnya ini pembersihan sisa-sisa timah dan sisa-sisa lem yang ada di motherboard ya. Untuk hot air saya gunakan Sugon ya, dan untuk soldernya ini saya gunakan Relief. Untuk penyerap timahnya ini saya gunakan Goodwick ya, Goodwick yang original sobat semua. Karena kalau nggak ori ini akan sangat menyusahkan kita ya, karena tidak menyerap timah secara bagus gitu. Nah saat mengerjakan ini jangan terlalu ditekan ya sobat semua, cukup dirambang aja, karena kalau ditekan bisa merusak jalur-jalurnya ya. Dalam kasus pengerjaan HP ini ya rata-rata 90% HP bisa nyala lagi, asalkan belum pernah di servis, belum pernah gagal servis maksud saya ya sobat semua. Jadi kalau mesinnya masih fresh ini hampir 90% jadi di saya. Selanjutnya tahap pembersihan ya sobat semua.
Ini perlu kita sisrik juga sisa-sisa lemnya. Pokoknya harus dipastikan benar-benar rata, benar-benar bersih dari gangguan lem ya. Selanjutnya kita bersihkan lagi dengan thinner. Nah, tidak sampai di sini aja ya sobat semua untuk pembersihannya. Jadi setelah benar-benar bersih, ini kita lanjut kasih timah lagi ya. Jadi kita reballing dua-duanya. Karena ini kalau dilihat dari mikroskop ini akan sangat jelas. Titik-titik kaki-kakinya ini enggak semuanya bersih ya, jadi ada yang masih abu-abu. Nah, kalau yang titik kakinya abu-abu ini akan sangat susah nempel timahnya, jadi nanti hasilnya akan tetap tidak maksimal ya HP-nya. Jadi lakukan langkah seperti ini, pokoknya harus benar-benar bersih. Terus selanjutnya kita bersihkan juga ya, ini CPU-nya. Untuk solder ini saya gunakan suhu 350 derajat. Merek Sansan ini sangat bagus ya, sangat stabil panasnya. Bisa diatur-atur juga suhunya, jadi sangat memudahkan pekerjaan teknisi ini sobat semua. Oh ya, saya ucapkan sekali lagi ya buat yang sudah mampir di channel SAMW, mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Selanjutnya kita sikat ya dengan cairan thinner. Nah, setelah dipastikan bersih ini kita cetak ulang ya. Kita paskan dulu. Untuk cetakan usahakan jangan pakai universal sobat semua, jadi harus pakai cetakan aslinya sesuai kode MMC sesuai kode CPU nya ya sobat, jadi akan lebih mempermudah saat kita melakukan reballing. Untuk timah ini saya cukup oleskan dengan jari seperti ini. Untuk reballing saya gunakan suhu 300 derajat. Anginnya masih angka 65 sobat semua. Oh ya, untuk timahnya ini saya gunakan merek Wonder ya, atau Wondermayu. Lumayan bagus sih. Alternatifnya yang lain pakai merek mekanik juga bisa. Cuman mekanik ada beberapa tipe ya, harus pas milihnya. Oke, setelah semuanya selesai, kaki-kakinya udah bersih,
CPU nya sudah kita rebolling. Selanjutnya tahap ke pemasangan CPU ini usahakan sekali pasang ya sobat semua, agar CPU nya tidak overheat tentunya. Untuk pemasangan CPU ini saya gunakan panas 320 derajat, anginnya masih angka 65. Tahap terakhir ini kita ketuk-ketuk dan goyang sedikit ya CPU nya agar presisi. Oke, setelah mesin dingin, CPU sudah terpasang. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa fluknya agar mesin ini tetap kering, tetap bersih. Di baliknya juga ya, ini soket-soketnya kan terkena fluk juga, ini harus kita bersihkan juga. Oke ya teman-teman, ini proses rebol CPU sudah selesai. Nah, ini untuk menghindari mesin panas, ini kita kasih timah, ini apa itu, pasta ya, jadi cooler pasta ini namanya itu. Karena thermal pasta itu ada dua jenis ya, ada yang pakai pet sama pasta. Jadi fungsinya itu sama buat pendingin mesin ya, cuma beda bentuk aja. Kalau cooler pasta ini kebanyakan dipakai di CPU komputer juga. Kalau yang pet itu kebanyakan dipakai buat khusus di handphone emang. Cuma saya gunakan ini biar lifetime-nya itu lebih panjang ya. Oke, ini kita pasang kembali semua kameranya ya. Hati-hati jangan sampai lensanya ini terpegang, biar nggak buram hasil jepretan fotonya nanti ya teman-teman. Kita rapihkan, pasang juga fleksibel fingerprintnya, ini jangan lupa. Untuk kasus Redmi Note 10 Pro ini sudah banyak sekali ya yang dikirim ke saya dari luar kota ya, hampir merata seluruh Indonesia ada. Dari semua kota sudah pernah saya terima ya, dari ujung barat sampai Papua sudah ada. Oke ya, ini sudah rapi, sudah kita pasang kembali. Kita coba tes, dan ternyata keluar ya logo Xiaomi nya teman-teman. Artinya ini berhasil proses rebolnya. Di tes juga sudah normal. Untuk proses rebol ini kurang lebih saya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya teman-teman. Cuma kalau fokus sih sekitar 1 jam beres. Cuma kan karena saya di counter tuh sambil ya intinya itu ada aja yang kadang ada yang nanya servis, ada yang nanya seputar kerusakan handphone yang lain, jadi kadang waktunya itu terbagi ya. Tapi kalau misalnya khusus untuk ngerjain ini tanpa ada
hambatan, ini sekitar 1 jam beres. Oke ya teman-teman, sudah beres, ini sudah sampai ke menu. Nah, ini pemilik handphonenya ini Bang Hendrik Sanjaya ya. Terima kasih saya ucapkan buat Bang Hendrik yang jauh-jauh kirim handphonenya dari Bali sampai ke Bandung ya teman-teman. Saya apresiasi, terima kasih atas kepercayaannya juga. Oke ya teman-teman, ini kita tinggal rapihkan saja. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.